Maaf Ibu, kami sudah memeriksa anak Ibu dan kami sudah berusaha semampu kami. Namun sepertinya Tuhan lebih menyayangi anak Ibu. Kata-kata dokter tersebut sukses membuatku pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Nurul di Jogja. Perkenalkan, namaku Nurul. Aku tinggal di kota Jogja bersama suami dan kedua anakku. Suamiku bekerja sebagai staf di sebuah kantor swasta di Jogja. Keseharianku adalah ibu rumah tangga. Anak sulungku baru berusia 4 tahun. Seorang anak laki-laki yang ganteng seperti ayahnya. Dan anak keduaku baru berusia 5 bulan. Seorang bayi perempuan mungil yang cantik seperti diriku. Diary, kehidupan kami sangat sederhana, namun aku merasakan kebahagiaan. Terlebih dengan hadirnya anak keduaku yang melengkapi kehidupan kami. Anak laki-laki dan perempuan sudah lengkap seperti yang kami idam-idamkan selama ini. Diary, seperti biasanya, pagi itu aku menyiapkan sarapan untuk suamiku yang harus berangkat kerja pagi-pagi. Karena jarak dari rumah kami ke kantornya lumayan jauh. Kantornya berada di sebelah utara Ring Road, Kota Jogja. Setelah suamiku berangkat, aku segera menyiapkan sarapan untuk anak sulungku dan memandikan bayiku. Sebuah rutinitas yang aku yakin banyak ibu-ibu yang mengalaminya. Kecuali mungkin bagi ibu-ibu kalangan menengah ke atas yang mampu membayar babysitter maupun asisten rumah tangga. Setelah menyuapi anak sulungku, netei bayiku dan sarapan, aku pun segera mengumpulkan baju-baju kotor suami dan anak-anakku serta bajuku untuk aku cuci. Bayiku sudah tidur, sementara anak sulungku sedang main mobil-mobilan kesayangannya. Mereka berdua berada di ruang keluarga. Jika anak sulungku sudah bosan main mobil-mobilan, biasanya beralih nonton film kartun kesukaannya, Tayo. Diary, saat aku sibuk di depan mesin cuci, tiba-tiba bayiku menangis. Aku pun segera ke ruang tengah setelah anak sulungku memanggilku. "Mama, adik nangis," teriak anak sulungku. "Iya, sebentar," jawabku. Setelah aku menyusuinya, bayiku pun tertidur pulas. "Mah, adik kok sering nangis? Kenapa? Kan ada aku di sini yang nemani dia," tanya anak sulungku dengan polosnya.
Adik nangis karena lapar, nak. Makanya mamah nenenin adik, jawabku. Oh, adik lapar ya, mah? Bukan takut? Tanya anakku lagi. Iya, biasanya adik lapar dan haus kalau nangis atau pipis, jawabku lagi. Kakak, tolong jaga adik ya. Mamah mau nyuci baju dulu, kataku pada anak sulungku. Iya, mah, aku akan jaga adik bayi, jawab anakku. Aku pun kembali meneruskan aktivitasku di tempat mesin cuci. Sekitar hampir 2 jam aku menyelesaikan cucianku. Namun aku sedikit heran, kenapa dari tadi bayiku tidak menangis. Biasanya tidak sampai 1 jam dia sudah menangis, entah karena lapar atau haus atau pampasnya sudah penuh. Tapi ini kok tumben sampai hampir 2 jam tidak terdengar tangisannya. Mendadak perasaanku tidak enak. Aku pun segera menuju ruang tengah. Aku perhatikan wajah bayiku terlihat agak membiru dan mulutnya seperti kemasukan makanan. Aku mempercepat langkahku. Nak, adik kenapa? Kamu apain? Kataku cemas sambil berjalan menuju bayiku. Tadi adik lapar, mah. Aku suapin itu, jawab anakku sambil menunjuk ke arah meja makan, di mana di sana masih tersisa singkong rebus tadi malam di sebuah piring. Astagfirullah, aku segera mengecek bayiku dan ya Allah, badannya terasa dingin. Aku cek nafasnya, sepertinya tidak ada hembusan nafas sama sekali di lubang hidungnya. Mulutnya penuh singkong rebus. Aku segera mengeluarkan singkong rebus itu dari mulutnya. Aku mulai panik. Nak, bangun nak, kataku sambil menepuk-nepuk pipi bayiku. Air mataku mulai mengalir deras, sementara anak sulungku hanya terdiam. Entah apa yang dirasakannya. Sambil menggendong bayiku, aku menelpon suamiku dengan suara gemetar. Terdengar dari seberang telepon, suara suamiku juga seperti panik, namun berusaha disembunyikannya. Suamiku minta aku untuk segera membawa bayi kami ke klinik terdekat yang berada di sebelah ujung gang rumah kami. Nanti dia akan menyusul ke sana. Tanpa menunggu lama, aku segera ke sana berjalan kaki karena tidak terlalu jauh. Sementara anak sulungku aku minta tetap di rumah. Pikiranku sudah tidak karuan saat itu. Aku pun hanya memakai baju rumah dan kerudung seadanya. Diary, sesampainya di klinik, aku segera menuju ruang IGD. Beberapa perawat dan dokter jaga dengan cekatan segera memeriksa bayiku. Aku diminta menunggu di luar ruangan. Sekitar 10 menit kemudian, seorang dokter yang tadi memeriksa anakku keluar dari ruang periksa. Namun, wajah dokter tersebut sepertinya membawa berita buruk untukku. Hal itu terlihat dari tatapannya yang terlihat sayu. Maaf ibu, kami sudah memeriksa anak ibu dan kami sudah berusaha semampu kami. Namun sepertinya Tuhan lebih menyayangi anak ibu. Kata-kata dokter tersebut sukses membuatku pingsan. Diary, saat sadar, suamiku sudah berada di samping tempat tidur tempatku terbaring sambil menggenggam tanganku. Yang sabar ya mah, bayi kita sudah diambil pemiliknya. Kita harus ikhlas
kata suamiku sambil menggenggam erat tanganku. Ya, aku harus ikhlas menerima kenyataan ini. Mungkin ini yang terbaik untuk kami dan anak kami. Selamat jalan anakku. Semoga kelak kita bisa bertemu di surganya. Amin. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Nurul di Jogja. Terima kasih buat Mbak Nurul yang sudah bersedia berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Nurul atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.